dipimpin langsung oleh guru dan orang tua kita bersama, Abah Haji Junaidi Al-Baghdadi. Allahumma sholli ala Muhammad. I love you. I love you, Pak. I love you full. I love you, Pak. Kalau kamu I love you ke Abah, maka Abah yang I love you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulamanya Allah. Wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Allah limpahkan kepada diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Sehingga dengan sebab barokah itu semua kita dijadikan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah. Orang-orang yang kita dijadikan orang yang bisa istiqomah. Sehingga dengan sebab barokah itu pula anak cucu kita oleh Allah diangkat derajatnya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Jamaah yang amat Abah cintai, kemarin malam minggu kemarin adalah Kliwonan. Orang begitu full dan banyak. Betul? Dan ini masih banyak juga yang datang. Betul? Oleh karena itu, kalau Allah sudah berkehendak kepada apa yang Allah kehendaki, tidak ada satu orang pun yang bisa mencegah apa yang menjadi kehendak Allah. Betul apa tidak? Betul apa betul? Oleh karena itu, teruslah kamu melangkah dan jangan pernah takut dan khawatir dalam hidup ini. Orang yang khawatir, orang yang tidak percaya kalau Allah itu punya kuasa. Orang yang takut menghadapi kenyataan hidup, maksudnya ini bukan orang yang takut harus berani sama orang, bukan begitu. Menghadapi kenyataan hidup, takut sengsara, takut miskin, bagaimana masa depan saya, anak saya. Ini orang yang gak punya keyakinan bahwa hidup dulu, sekarang, dan yang akan datang Allah sudah punya ketentuan dan aturan. Betul apa tidak? Betul apa betul? Sudah ada ketentuan dari Allah, di mana ketentuan Allah itu berlaku kepada siapapun yang Allah kehendaki. Oleh karena itulah, wahai jamaah, selalu Abah bilang, teruslah kamu berbuat baik, sekalipun kamu tak pernah dipandang baik. Tidak perlu kamu capek-capek menjelaskan dirimu tentang kamu. Orang yang mencintai kamu tak butuh penjelasan kamu. Betul? Tidak perlu aku ini, aku tidak perlu sudah. Orang yang mencintaimu, ya, orang yang mencintaimu atau orang yang kamu cintai tidak perlu menjelaskan tentang dirinya kepada kamu. Iya atau tidak? Tidak perlu kita capek-capek untuk menjelaskan apa yang telah kita lakukan. Kamu sudah istiqomah di tempat ini. Lalu ada yang ngomong begini begitu, percuma kamu jelasin, tidak perlu.
Tidak perlu kamu jelaskan. Hanya akan buang-buang waktu kamu. Hanya akan membuat kesel hati kamu. Ya. Tapi teruslah kamu berjalan. Biarkan anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Jalan aja. Setuju? Kita dihinakan takkan menjadi sampah. Kali ada orang yang menghina kamu akan jadi sampah kamu? Tidak. Kamu dihina takkan menjadi sampah. Disanjung kamu takkan menjadi rembulan. Setuju? Tapi teruslah kamu melangkah mantap netep kepada Allah. Teruslah kamu berbuat baik. Biarlah kebaikan itu sendiri nanti akan berbicara dan meyakinkan kepada mereka yang menghina. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Abah punya istri banyak. Berapa banyak yang menghina Abah? Oh, banyak sekali. Biarkan mereka menghinaku. Toh aku takkan pernah ragu menjalankan takdir hidup ini. Betul? Biarkan aku dituduh apapun, terserah. Toh yang menentukan hidup aku adalah Allah, bukan mereka. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Hidup ini, tujuan hidup saya adalah satu. Ilahi anta maksudi. Allah yang menjadi tujuan saya adalah Allah. Apapun takdir yang Allah berikan, aku jalankan itu dengan rela hati saya. Sekalipun aku harus pahit menderita, sekalipun harus terhina, aku rela. Biarkanlah kebenaran itu sendiri nanti akan berbicara. Begitu juga dengan jamaah. Betul? Betul? Teruskan langkahmu, mantapkan langkahmu, yakinkan hatimu, buang jauh keraguan kamu, pastikan kuasa Allah, pertolongan Allah pasti akan datang bersama kamu. Sebagaimana sering aku bilang, Allah bagaimana prasangka kalian? Kalau prasangkamu baik kepada Allah, prasangkamu baik dengan hidup ini, maka kebaikan hidup yang akan kamu jalani. Kalau kamu sudah berprasangka buruk terhadap masa depan kamu, hidup saya kok tiap hari, hidup kok hanya selalu bergelut dengan hutang, tak pernah lunas. Hidup penuh kekurangan, bagaimana masa depan saya kalau begini terus? Suram masa depan saya. Berarti kamu berprasangka buruk dengan hidup ini. Ingat, hidup yang mengatur adalah Allah. Berprasangka baiklah kamu terhadap hidup ini. Sekalipun hari ini harus ada derai air mata, sekalipun hari ini harus ada tangis dan luka, tapi tetap kamu berprasangka, besok kebahagiaan pasti akan aku rasakan. Itu wahai jamaah. Setuju? Setuju? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu saksikan, ini adalah perjuangan sebuah keyakinan. Awal Abah merintis pengajian, hujatan, hinaan macam-macam. Ya. Tapi Abah tetap tegar melangkah. Bukan hanya hinaan dan cacian, bahkan benturan ekonomi. Itu sangat luar biasa. Kadang saya makan, kadang saya tidak makan. Tapi saya jalankan itu dengan rela hati saya, karena saya yakin pertolongan Allah pasti akan datang. Kalau saya ceritakan semacam ini, agar juga menjadi motivasi kepada seluruh jamaah, agar jangan pernah menyerah di dalam hidup ini. Jangan pernah kecil hati dalam hidup ini. Hatimu adalah qurbun mukmin baitullah. Betul? Hatimu adalah rumah Allah. Jangan kau bikin sempit hatimu, tapi luaskan, lapangkan dadamu agar besar hatimu. Apapun masalah, kamu mampu meredam di dalamnya. Hati kamu tuh segini, ada di dalam dadamu. Tapi itu mampu untuk masukkan apa saja di dalam hati kamu. Gunung Himalaya besar, Gunung Renjani mungkin besar, Gunung Agung besar, Gunung Semeru besar, Gunung Merapi sangat besar.
tapi itu mampu kamu masukkan di dalam hati kamu. Mampu apa tidak? Mampu apa tidak? Ada di hatiku. Betul apa enggak? Mampu. Kalau itu mampu kamu masukkan dalam hatimu, kenapa masalah bisa menyempitkan hati kamu? Kalau masalah sudah membuat sempit hati kamu, berarti hatimu itu kosong dengan Allah. Wahai jamaah. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Tapi ketika kamu tegar menghadapi masalah, disitulah qalbul mukminmu betul-betul bersama. Alhamdulillah. Contoh jamaah manaqib luar biasa. Jamaah, ketika kamu pusing, kadang ada yang beli bodrek. Betul? Ada yang beli Mixagrip, ada yang beli Panadol. Betul? Kenapa kok nggak sama belinya? Banyak sekali obat pusing. Ada Panadol, ada Bodrek, ada Paramik, ada Oskadon, Oye, ada apa lagi? Ada Degolgen, macam-macam obat pusing. Tapi yang satu bilang, saya gak cocok Degolgen, saya cocoknya itu Bodrek. Saya cocok. Ketika kamu minum Bodrek, minum Degolgen, minum Paramik, yang ada di pikiran kamu apa yang kamu minum? Paramik kah, Bodrek kah, apa obat sakit kepala? Saya mau tanya. Ketika kamu minum Bodrek, apa yang dalam pikiranmu? Saya mau minum Bodrek. Apa ini saya minum obat Bodrek untuk sakit kepala saya? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Yang ada pikiranmu apa? Obat sakit kepala. Tidak lagi melihat Bodrek, Degolgen, apapun itu. Yang kamu minum obat sakit kepala. Karena kamu yakin ini obat sakit kepala, akhirnya sembuh. Saya dulu pernah masih di Cibitung, belum ada pondok waktu itu, berdiri sekitar tahun 90, belum ada masjidnya. Sudah ada pondok tapi belum ada masjid. Sekitar tahun 97-an lah. 97, 98-an. Jadi ada tamu datang ke Abah. Wah, dia mulut-mulut gini. Kenapa, Bu? Ini Pak Kiai dianterin suaminya. Istri saya ini sakit perut sudah lama sekali. Ya kita belum tahu yang namanya kenal mah kronis. Kita nggak tahu, pokoknya sakit perut aja lah ya. Minta doa Pak Kiai supaya sembuh. Oh, ya sudah. Tunggu sebentar. Saya manggil santri saya namanya Dayat. Ya, beliin pil Siba. Pil Siba itu apa? Obat sakit perut. Kalau nggak ada pil Siba, SG boleh lah sebenarnya. Kalau nggak ada SG, nggak apa-apa lah, mau Paramik, mau Bodrek, terserah. Akhirnya Dayat ini datang Mixagrip, datang bawa Mixagrip. Ini sopung ya. Badannya cuma Mixagrip. Pil Sibanya nggak ada, SG-nya nggak ada, Paramik yang ada. Ya sudah nggak apa-apa. Saya lepas bungkusnya ini. Ini sambil minum. Sakit perut kan? Bismillah. Ini airnya tak doain, dia minum. Udah ngobrol. Dia nggak begini lagi. Alhamdulillah Pak Kiai, perut saya sudah sembuh. Padahal Mixagrip. Nah, kenapa saya lakukan itu? Saya sebagai testimoni. Yang menyembuhkan itu adalah keyakinan seseorang kepada Allah. Nah, akhirnya ada gak masuk akal orang sakit gigi? Ya, orang ini sakit diberi obat batuk. Tahu komik? Obat batuk komik yang ini kan ada? Betul gak? Udah, kamu minum nih, sempat kumur-kumur. Ambilin. Sembuh. Kenapa? Dia nggak melihat komiknya lagi. Tapi komiknya saya lepas dari bungkusnya. Kalau dilihatin bungkusnya, loh ini mah komik warna batuk buat sakit gigi. Luntur yakinnya. Betul? Betul. Mana kemarin kita sudah bahas minum minyak. Siapa yang bikin minyak? Itu obat 1000 doa.
Kalau kamu yang kamu minum yakin ini masih berdoa, untuk apa? Ya sudah, bismillah. Ana indatani abdi, aku bagaimana prasangka hambaku. Karena keyakinan itu saya mau tanya, merasa apa enggak? Merasa apa enggak? Bagi yang kena diabetes, kalau sudah minum itu jangan minum lagi obat. Jangan Jangan dicampur, stop sudah obatnya. Nanti setelah 7 hari baru dicek, gitu loh. Paham nggak? Baru dicek setelah 7 hari atau seminggu baru dicek. Nanti dicek lagi. Supaya apa? Supaya kamu mantap bahwa apa yang kamu yakini itu yang Allah berikan kepada kamu. Kalau masih minum itu lalu masih minum obat ini kan berarti ragu-ragu kamu. Masih setengah-setengah. Nih ada tadi Iqbal laporan, tetangganya tuh suaminya jamaah, dia kena diabetes sudah nggak bisa melihat. 1 minggu konsumsi ini dia bisa melihat. Ada yang makronis, ya terserah sudah untuk apa saja. Yang penting karena doanya kan buat semuanya. Doanya doakan, yang doa bukan hanya Abah, yang doa seluruh jamaah. Ya Allah, saya ingin melihat, saya ingin mendengar jamaah manakib keluarganya yang sakit sembuh. Kayak apa bahagianya ya Allah kalau sakit sembuh. Kan amin kata jamaah. Betul? Termasuk imam-imam manakib semua tuh berdoa setiap imami jamaah manakib dan keluarganya diberikan sehat. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Di mana-mana. Maka kemudian muncullah, turunlah petunjuk dari Allah. Betul apa enggak? Sehingga lahir yang namanya obat. Jadi jangan yakinlah ini obat dari pengabulan doa dari Allah. Bukan doanya apa? Doanya kita semua. Paham? Sudah ngerasain kamu belum? Beneran. Kalau kamu minum itu gak sembuh, ngomong. Jangan ditutup-tutupin, jangan mengada-ada. Saya butuh kejujuran. Karena kejujuran kamu itu adalah bagian doa amma binikmati rabbika fatis, sebagai tahadus bin nikmah. Betul? Habis minum itu tambah nyungsep bilangnya sembuh. Jangan. Habis minum itu nyungsep saya bahnya. Kenapa nyungsep? Ngantuk. Saya ini jamaah nggak tidur saya, ya tidur sebentar. Jadi tadi jam 3 terus karena yang apa ya? Karena malam minggu kemarin juga banyak yang belum kebagian. Akhirnya saya jam 3 pagi, jam 3 sore tadi telepon. Habis itu menyiapkan buat jamaah itu. Saya telepon ke Nas. Malam jam 3 saya telepon kemana? Kok nggak diangkat? Apa ngobrol gini, udah ngobrol. Terus Nas cerita. Begitu Nas cerita, saya tidur. Telepon saya tidur. Dari capeknya itu jamaah. Untung belum di atas perut saya tidur. Paranglan ada? Mana? Itu Paranglan dan telepon saya, Gimana? Alhamdulillah Pak. Sekarang gula saya dari 700 yang nggak turun-turun. Nanti saya pakai testimoni aja dulu. Kan saya pantau terus Pak Ramlan itu. Dari 700 nggak turun, 8 hari kemudian jadi 440. 7 hari kemudian sekarang jadi 310. Sekarang Mbak, mohon maaf Abah, ininya saya mulai bergerak. Sudah mulai bergerak. Kemarin mati syuri. Alhamdulillah, makanya juga sudah seger, dilihatnya juga sudah seger gitu loh. Merona sudah. Dari apa? Dari keyakinan jamaah. Betul? Dari keyakinan. Betul apa tidak? Jadi oleh karena itu jangan ragu ya. Bagi kamu yang sudah normal, semuanya sudah normal, cukup mau tidur aja 1 sendok. Kalau sudah normal, satu sendok cukup. Kalau bisa semuanya sudah normal, cek sudah normal, badan sudah enak, 1 sendok cukup. Atau 2 sendok pagi, 1 sendok pagi, malam
1 sendok atau 1 sendok aja cukup. Mau tidur. Abah Muzaki, dia kan kena stroke. Terus gulanya kan 500 lebih. Saya bawain beliau, saya titipkan kepada Ke Samsul. Dari Bondowoso waktu Kliwon kemarin kan datang rombongan 1 bis. Saya bawain, saya kasihlah 1 bis itu 1 botol. Terus saya titip buat Kiai Muzaki, Abah Muzaki, saya kirim. Ini sampaikan ke Kiai, cara minumnya begini-begini. Cuma nggak saya tulis, gitu loh kan. Sampaikanlah sama Kiai. Begitu nyampe ke Kiai bilang begini ke Muzaki. Ini Sun, obat yang saya tunggu dari anak saya yang doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah ini yang ngomong nih ke Muzaki lah ya. Nah, dari yakinnya gimana kan? Saya pakai botol yang ada kunciannya pakai kayak kawat itu kan. Nah, gimana Sul caranya buka Sul? Dicontohin bukanya. Begitu dibuka, dia langsung tegak. Dari yakinnya itu. Oh, Kiai, ada aturannya. Oh, ada aturannya Sul gitu. Terus atau telepon, kalau dia langsung ditegak, nggak apa-apa Kiai, nggak apa-apa tapi jangan diulang lagi lah. Nah, biasanya Kiai itu ngimami itu ngisi pengajian itu masih ngisi ya paling 10 menit tidak nyampe 15 menit sudah nggak kuat. Nah 2-3 kali minum pas saya telepon Taufik, saya ini saya lagi habis pengajian sama Abah Kiai, ini Abah di depan saya di belakangnya. Kiai gimana Kiai, Abah Kiai, alhamdulillah katanya Abah Fik nyaman tangga Bok STV, demang, enak, badan saya sekarang terasa enteng. Nah terus Kiai, tadi ngisi pengajian sampai setengah jam. Begitu turun bilang, Bah, kok sampai setengah jam? Oh iya, lupa saya kalau saya sakit. Ada kebahagiaan tersendiri ketika orang tua, guru bisa sembuh. Biasanya jarang ya, istilahnya ngakuin murid itu jarang ya, langka itu. Terus malam Jumat kemarin kan ngimami Lora Taufik, saya telepon tadi pagi tadi pagi saya telepon. Kenapa lah? Abah Yai, alhamdulillah Yai. Biasanya ngimami malam Jumat itu Abah paling ngimami sholat sebentar, habis itu wiritan saya yang mimpin. Sekarang ini digeripik gitu ya. Digeripik itu dari A sampai selesai, Yai semua. Seneng rasa hati saya. Diborong. Begitu juga ketika saya mendengar jamaah cerita itu, seneng hati saya jamaah. Makanya jangan diada-adain ya. Kalau nyungsep bilang nyungsep. Kalau emang sembuh bilang sembuh. Setuju ya? Supaya saya tambah punya kebahagiaan, punya semangat saya. Jadi capek hilang, semangat. Mohon maaf, demi Allah bukan uang tujuan saya. Ya, kalau tujuan tanpa itu pun saya bisa nyari uang. Betul apa enggak? Makanya cara bikinnya pun sangat terbatas. Oh ya, kadang yang belakang itu kan agak kebagian ya. Coba ada santri enggak yang belakang? Boleh deh, jalan sambil jalan sekarang kalau udah siap. Coba kasihan yang belakang, santri yang belakang yang mau obat silbu doa, udah langsung jalan aja ke depan. Bisa ada santri lewat itu. Saya lanjut. Takut ada yang nggak kebagian di belakang. Sudah dengar ya santri itu ya? Oh ya udah yakin aja dengar saya. Ini termasuk Abah merintis RW Mat. Pengen tahu? Yang ada pikiran saya apa yang bisa? Ini nanti dari RW Mat ini, jadi warung-warung nanti belanja di situ. Ini satu, nanti di Jember ada, insya Allah nanti seluruh Indonesia. Yang resmikan nanti Presiden. Mudah-mudahan dalam tahun ini juga sudah bisa operasional saya, ya. Lagi nyari dananya Abah itu. Kan tidak cukup 1 miliar 2 miliar. Minimal modalnya tuh enggak ya 10 lah gitu loh. 10 miliar. Dari mana Pak? Mau ngutang nggak ada urusan. Yang penting
niat baik saya terwujud. Itu buat saya. Nah, dari hasilnya itu 70% saya keluarkan semuanya. Jadi kalau misalnya dapat penghasilan 1 miliar, yang 700 juta itu yang dikeluarkan. Untuk masyarakat, untuk warung, ya untuk toko agama juga, untuk jamaah manakib saya buat kasnya 10%. Dan kalau umpamanya satu kabupaten 1 miliar, berarti dapat 100 juta sebulan misalnya nih. Dan kalau setahun berapa? 1,2, satu kabupaten. Kalau 10 kabupaten punya kas jamaah manakib. Doain, ya. Kamu tinggal ngedoain, Abah yang jalan, gitu loh. Supaya apa yang Abah rencanakan ini terwujud untuk kesejahteraan seluruh jamaah. Jangan saya baru ngomong begitu, besok datang mengajukan pinjamannya salah. Jadi itu masih menyelesaikan itu, nanti sampai ke sana saya buat seperti itu. Itu buat gudang-gudang ya minyak apa itu nanti di situ itu. Khusus buat jamaah manakib yang punya warung, nanti belanjanya dari sini dikirim barang ke tempat. Harga lebih murah. Masih dapat dividen per 3 bulan sekali. Dapat keuntungan dari sini dibagikan kembali kepada pedagang warung yang terlibat mitra di sini. Kurang gimana? Enak apa tidak? Enak. Kenapa? Tujuan saya bukan bisnis itu pribadi, tidak. Tujuan saya bagaimana kita bisa apa yang kurasa engkau pun turut merasa. Barangnya lebih murah, yang jelas nggak gratis. Nah, Sebenarnya barangnya sudah siap, sebenarnya barang itu. Cuma belum komplit. Kan harus komplit, ya. Nggak perlu saya sebutlah, tahu-tahu nanti penuh aja itu barang. Tapi bukan untuk dibagi-bagi ya. Makanya nanti kamar mandi itu saya pindah. Tempat kencing itu nanti saya tutup, itu kan dijebol sama saya pindah ke sana. Paling tinggal sisain satu di sini, sana satu. Tapi yang perlu tuh pinggiran sana saya bikin semua tempat kencing untuk yang laki-laki yang berdiri itu. Jadi kan ada kan tempat kencing berdiri, nah, pakai itu nanti depannya saya kasih lubang, saya kasih ular. Saya lubangin, saya kasih ular dari situ. Tapi ingat, nanti tak bikin sebagus mungkin nanti tempat kencingnya, tapi tolong dijaga kebersihan, ya. Jangan soktek-soktek masuk di situ. Puntung rokok jangan masuk di situ, ya. Sokteknya kamu bawa pulang, ya. Yang ditutupin soktek boleh kamu tinggal. Nanti kan bagian kebersihan kan mengumumkan Ustaz tadi. Pengumuman ada yang serabinya ketinggalan. Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Emang luar biasa. Alhamdulillah. Nah, kalau kompak kan asik ya. iya Bang. Alhamdulillah. Jadi kalau kata Kesarif tadi muncul tenggelam itu sudah biasa. Ya. Memang sudah bagiannya seperti itu. Kalau saya bilang santrinya Syekh Abdul Qadir itu macam-macam. Betul apa enggak? Ada kekredo menghilang atau muncul lagi. Ya enggak apa-apa. Yang penting kan sambungan hati yang penting dia. Betul enggak? Betul apa betul? Kalau cinta masih ada, hati masih nyambung, biar jauh di mata, tetap akan kembali juga. Betul apa tidak? Tapi kalau sudah tidak ada cinta, jangankan jauh, dekat aja nggak bakalan mau ketemu. Jadi sejauh ada cinta, biar dimanapun kau berada, pasti akan menyatu juga. Karena yusyarul mar'u ma'aman abba ilaih. Manusia besok dikumpulkan dengan yang dicintai.
Betul apa betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oleh karenanya jamaah manakib, saya minta doanya ya untuk Abah yang Muzaki. Saya bilang sama Ra Taufik, Ra, saya ingin jadi obat sama gini, stop semua. Udah Fik, saya nggak mau minum obat lagi. Saya minum obat dari Junedi. Ini obat yang doanya dikabulkan oleh Allah. Dia stop semua obat. Oleh karena itu, saya mohon Fatihahnya. Saya bilang sama Ra Taufik, Ra, saya membayangkan, saya berharap, saya ingin mendengar Ra, malam Jumat malam Jumat manis besok, Kiai itu datang ke panggung, tidak lagi dituntun, tapi berjalan dengan gagahnya. Apa yang saya harapkan ini, Allah wujudkan jadi nyata. Allah wujudkan jadi nyata. Allah wujudkan jadi nyata. Al-Fatihah. Jadi di situ Bondo juga ramai juga. Yang saya bawain itu kan minumnya 2 kali ya. Kalau yang punya rasa, ada rasa yang disakit, misalnya boleh, bisa kolesterolnya tinggi atau darah tinggi, kencing manis, 2 sendok, 2 sendok. Mau tidur 2 sendok, nanti sebelum sarapan pagi 2 sendok. Bagi yang sudah gak ada keluhan, sudah sehat, cukup pagi 1 sendok, malam mau tidur 1 sendok. Kenapa? Itu pengganti. Jadi kebutuhan kamu ada juga di situ. Itu untuk meningkatkan imun. Yang kencing yang tipes, minumkan itu. Ya. Yakinlah akan kuasa. Nah, jujur, ada rasanya apa enggak? Ada? Ada rasa benar apa tidak? Jangan enggak bilang ada. Jujur saya mau. Hah? Kalau misalnya sudah baru ngambil habis 1, ya teruskan dulu, betul apa enggak? Teruskan. Nah, ada John Ramadan tuh orangnya. Dia WA sama saya, Abah terima kasih alhamdulillah Abah atas doanya dan obat sembuh doanya. Saya itu kalau buang air besar itu susah Abah, susah buang air besar. Keras kalau dipaksain keluar darah. Itu dari 2012. Alhamdulillah Abah setelah minum obat 1000 doa, sekarang saya BAB saya lancar Abah. Jadi sembuh dari itu. Nah, itu biasanya kalau begitu tuh tanda-tanda mau ambeien. Ya. Nah, maka teruskan itu. Jadi kalau buang air keras tuh nanti lama-lama bisa jadi ambeien. Nah, itu juga memperlancar untuk buang air. Kalau habis minum misalnya mules, ada nggak habis minum mules? Hampir rata-rata. Berarti racun kamu itu banyak di dalam. Ya bener itu. Karena itu membuang racun. Detox kalau bahasa ininya ya. Itu membuang racun. Kalau misalnya mules, kenapa? Dia akan menarik logam. Coba mau tahu dari kayaknya. Jadi logam yang ada di apa? Di hati itu loh. Dibersihin semua. Dibersihin. Jadi kalau mules, misalnya udah terusin aja. Nah, ada Pak Abdullah itu bawa minta obat. Ini kalau buat kanker paru-paru gimana Pak? Udah nggak apa-apa, Bismillah. Hanya dibawain kan, temannya Pak Abdullah mana Pak Abdullah itu? Nah, ini temannya Pak Abdullah. Nah, sudah dikasih nggak mau minum dia. Gimana itu reaksinya? Ini Bang, orangnya nggak minum Bang. Kenapa? Karena takut kalau dia minum nanti batuk keluar darah. Loh, justru minum. Gimana mau sembuh kalau nggak minum gitu? Nah, hanya nggak minum-minum juga, sudah dikasih tahu nggak minum, hanya bawa ke rumah sakit, di rumah sakit meninggal dia. Untung belum minum. Jadi sudah dikasih tahu, sudah jangan minum ini kan percuma kamu minum ini, kamu mati kok. Cerita tadi, kalau pas minum mati, habis minum itu mati kan gitu. Nah. Istrinya Ustadz Suryadi almarhum, ya semoga beliaunya diampuni dosanya, ya. Istrinya, sakit, istrinya Ustadz Suryadi, anaknya WA saya Ustadz Aib, alhamdulillah Pak, terima kasih, ibu sayang, dia sakit TBC, kalau batuk muntah darah, banyak darahnya. Setelah minum itu, alhamdulillah sekarang sembuh.
yang darah tingginya juga sembuh. Semua yang menyembuhkan siapa? Allah. Itu cuma sarana jamaah, tergantung keyakinan kalian. Seperti saya bilang tadi, sakit perut tak kasih bodrek dia sembuh. Kenapa? Yakin ini obat untuk sakit perut. Kalau tanya mana badan pomnya, loh, memang saya buat jualan. Ini bukan buat jualan, buat keluarga besar Al-Baghdadi, buat jamaah Al-Baghdadi, dan saudara-saudaranya, orang tuanya jamaah Al-Baghdadi. Bapak pakai badan pom yang mana yang memeriksa wong doa kok? Mau diteliti pakai apa? Memang ada alat yang bisa meneliti doa? Enggak ada, betul apa enggak? Jadi obat 1000 doa dijadikan 1000 manfaat untuk segala penyakit oleh Allah. Ditambahkan manjur oleh Allah. Jadi air yang kau minum jadikan air barokah. Al-Baghdadi oil juga dijadikan obat untuk luar ya. Yang gatal-gatal semuanya disembuhkan semua oleh Allah. Bisulan, jerawatan, keluka bakar semua pakai Al-Baghdadi. Urusan luar serahkan kepada Al-Baghdadi oil. Urusan dalam obat 1000 doa. Kenapa namanya kok berbeda? Namanya daleman. Daleman gak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah. Boleh jadi luarnya kayak tampang kiai, kadang dalamnya penjahat. Boleh jadi tampangnya penjahat, tapi dalamnya orang yang amanu wa taqau. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Daleman. Daleman urusannya ketemu daleman. Iya apa enggak? Bagian yang enggak terlihat yang bisa menyembuhkan yang tak terlihat oleh kita. Oleh karenanya jangan ragu. Jadi Pak Hartono, jadi kalau udah usul itu stop obat itunya, jangan digabung ya, stop sudah. Dan ini untuk memperbaiki pankreas yang sel yang rusak, diperbaiki oleh itu. Siapa yang perbaiki? Allah. Nah karena sudah bagus, sel yang rusak mati, yang sudah rusak diganti yang baru, sehingga dia bisa menghasilkan insulin. Inilah yang bisa mengatur masalah gula darah. Begitu ceritanya. Kata ahlinya. Siapa? Profesor kita. Ini kombin satu dengan ilmu pengetahuan, satu digabung dengan doa, dikolaborasi antara ilmu pengetahuan dengan keyakinan akan kuasa Allah melalui doa. Hanya nggak bisa dititi pakai badan pom, pakai apa lagi? Yang bisa meneliti adalah, yang bisa melihat ini adalah amanu wa taqau, keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Faisal kemarin, Sal, sudah ini, gak punya duit coba, ini buat nebus kamu, saya bilang. Udah gak usah nebus, udah buat kamu aja. Kamu ngira besok tak kasih? Tak kasih sama saya. Biasanya kalau kesini, kan makanya jarang, karena beliau tuh kadang sakit gitu lah ya. Sekarang mukanya juga beda, udah seger. Ya, makanya pucat itu. Jadi yang nyetir tuh istrinya. Pakai motor, istrinya yang nyetir. Dia kan pakai sarung. Gak pakai celana dalam, dikurungin begitu. Itu sedikit. Faisal, alhamdulillah Abah. Tadi bilang sama saya, alhamdulillah Abah. Doa Abah, 1000 doa, WA juga ke saya. Dia sekarang dari Cilamaya ke sini pakai motor sendiri, dia sudah nyetir sendiri dia sudah. Yang tadinya gak awas, meripatnya tuh gak awas. Yo kalau dia bawa bisa nabrak, jarak segini aja gak kelihatan. Sekarang alhamdulillah, duit 100.000 kelihatan dia. Jadi kalau Abah dengar gini, maaf jamaah, bukan pamer, bukan, supaya ini menjadi sugesti buat yang lain, yang ragu biar yakin, itu aja. Bukan untuk jualan, maaf ya, bukan untuk jualan. Sekali lagi, wallahi wa nabi, gak ada niat jualan apa itu. Capek malah kalau untuk niat jualan apa itu. Yang seharusnya kelonan sama uminya, saya bikin malam-malam, kadang sampai pagi. Berarti gak sempat-sempat, ya tak sempat-sempatin lah. Jadi punya Pak Ramlan tuh burungnya, jadi kayak
burung baru netes. Jadi sudah mulai gitu kan. Segini. Tapi belum begini. Karena baru keluar bulu lagi. Oh iya, besok malam Senin saya berharap hadirnya jamaah. Amin. Ya, karena di sana itu suara sumbang itu banyak. Katanya al-bagh itu adalah kesesatan. Kita buktikan, betul apa enggak? Betul. Betul, siap? Siap. Saya tunggu kedatanganmu, wahai orang yang aku cinta. Belum. Kurang 15 menit lagi, saya minta Kiai Adik Fatahillah untuk memberikan tausiah kepada jamaah. Sebagai apa? Dari manapun itu datangnya, resap, ambillah. Kalau sekiranya bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat, kenapa tidak kita amalkan? Betul? Betul apa betul? Jadi kalau ibarat pohon, kamu punya pohon mangga, punya pohon ini, punya pohon ini, sehingga kamu punya buah tanpa musim. Musim manggis, panen. Musim rambutan, panen rambutan. Musim mangga, panen mangga. Kenapa? Banyak pohon yang kamu tanam. Setuju? Setuju ya jamaah ya? Jadi kadang ngomong, kadang kenapa yang jauh kok bisa tahu ke sini? Betul? Kenapa kadang yang dekat kok malah kadang nggak melihat, bahkan kadang sumbang suaranya. Apa jawaban apa? Tahu matahari? Semakin dekat kau menatap matahari, kalau kau lihat ke matahari, begitu habis melihat matahari kamu melihatnya itu gelap. Betul? Saking terangnya cahaya istiqomahnya jamaah di sini kadang menyilaukan mata orang yang dekat. Kenapa? Karena dia melihatnya dengan mata yang telanjang. Kalau dia melihat dengan mata keimanannya, dia akan melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini sebenarnya. Paham? Karena melihat dengan mata dohirnya, sehingga ya gelap. Kalau kamu melihat yang terlalu terang, gelap apa enggak? Tapi kalau mata hatinya yang melihat, mata imannya yang melihat, baru akan tahu ada apa di Al-Baghdadi ini. Kok bisa orang datang berbondong-bondong, walaupun suasana COVID, nggak ada masalah, orang datang tetap banyak. Ada apa? Di sini ada kuasa Allah. Di sini ada kehendak Allah. Kehendak Allah semua yang menghendaki kamu datang di tempat ini, bukan kehendak Junaidi Al-Baghdadi. Betul apa enggak? Betul. Kayak Kliwon kemarin, puluhan ribu dari mana-mana, dari Jawa ada, betul enggak? Loh, sebentar orang kumpul-kumpul saja 15 orang disamperin. Tidakkah ini cukup untuk menambahkan yakinmu kepada Allah hijaban masturo? Yang berniat tidak baik ditutup sama Allah. Biarkan kebaikan tidak terganggu gugat oleh apapun. Termasuk COVID-nya ditutup, tidak melihat kalau ada kamu di sini. Corona tidak tahu, begitu sudah bubar, ada orang kumpul-kumpul di situ. Tidak tahu coronanya. Begitu sudah bubar, kamu kok nggak? Saya juga nggak tahu. Betul apa betul? Betul apa betul? Harus yakin itu. Nah, begitu juga orang punya nikmat, ya. Nikmat kalau kamu selalu melihat nikmat orang lain, ya. Orang yang tidak melihat nikmat itu dengan nikmat, tidak melihat itu sebagai karunia Allah, sesuatu yang kamu terima, tidak dilihat sebagai pemberian dari Allah, maka kamu tertutup dengan nikmat itu. Sehingga kamu tidak melihat nikmat yang Allah berikan kepada kamu, justru kamu melihat nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah orang iri yang seperti itu. Paham Pak tidak? Paham?
Wallahi wa Nabi jamaah. Abah sering bilang, bukan keramat yang Abah tujuan. Betul? Kalau keramat yang menjadi tujuan Abah, semua ya Allah, cabut keramat itu. Saya tidak butuh ya Allah. Yang saya butuhkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Betul apa enggak? Betul. Dari dulu saya doa seperti itu. Kok enggak habis-habis? Betul? Betul apa enggak? Agim punya istri 2. Begitu dia punya istri 2, banyak marah jamaahnya. Betul enggak waktu itu? Betul apa enggak? Loh, saya punya istri 5, mau bubar segituin. Ayo bubar kalau yang enggak cocok sama saya. Bubar. Ini bukan kemauan saya, ini kemauan Allah. Betul? Betul? Dulu dari Cibitung, benar enggak? Kalau kamu tidak cocok dengan isu ini, wah itu sudah melanggar syariat. Ya sudah, silakan bubar. Enggak ada yang bubar. Hah? Malah tambah banyak. Kalau ini kemauan saya, bubar dari dulu sudah jamaah. Betul. Ini sebagai apa namanya? Ya, sebagai pikir-pikir kamu lah. Tadi Kisari bilang, tidak ada sesuatu pun yang berkehendak kecuali itu adalah kehendak Allah. Betul nggak Kisari? Betul. Gimana Kisari? Betul nggak? Hah? Segala sesuatu atas kehendak. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa berkehendak, melainkan itu kehendak Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu sendiri berusaha untuk merubahnya. Ingat, di sini kalimatnya itu hatta, bukan illa. Hatta adalah sehingga. Kalau illa adalah kecuali. Betul? Kecuali itu ada perkecualian. Ini hingga. Saya berlari sekuat mungkin untuk menyusul kalian. Tapi sehingga saya berlari sekuat tenaga, namun aku tak nyampai untuk menyusulnya. Jadi usaha yang semaksimal, sehingga aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bayar hutang, tapi belum kebayar-bayar juga, gitu loh. Paham maksudnya? Artinya di sini Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, sehingga kaum itu sendiri berusaha kayak apapun tidak akan ada berubah kecuali Allah yang akan berubah. Ketika terjadi pada perubahan pada kalian, itu perubahan dari Allah. Kalau kalian ingin tahu, jangan kamu akui itu perubahan dari karya perbuatan kamu. Paham maksud apa? Contoh, tadinya dia seorang tukang becak. Tiba-tiba tukang becak ini ketemu dengan temannya, dikasih saran untuk berdagang bakso misalnya. Kuajarkan kamu cara buat bakso yang enak seperti apa. Aku pinjamin kamu modal. Lalu timbul keinginan orang ini untuk mengikuti saran temannya tadi. Nah, yang memberikan keinginan, kehendak untuk berubah pedagang bakso itu siapa? Ya sudah. Ketika dia dagang bakso, hanya dia maju dan berkembang sehingga dia jadi orang yang kaya raya. Saya mau tanya, apakah usaha tukang becak tadi berusaha? Apa karena usaha tukang becak tadi dia jadi kaya? Tidak. Ada keinginan yang diberikan oleh Allah, kehendak Allah diberikan kepada tukang becak tadi untuk beralih profesi. Sehingga hakikatnya yang berubah itu siapa? Iya. Makanya jangan pernah jadi Fir'aun. Tahu Fir'aun? Tahu Fir'aun? Fir'aun itu artinya adalah lari. On itu adalah pertolongan. Orang yang lari dari pertolongan itu adalah Fir'aun. Kamu duduk di sini, kamu sukses, kamu kaya, kamu bisa jadi orang. Ini tidak terlepas dari pertolongan Allah. Jangan kau hilangkan pertolongan itu, wahai jamaah. Paham maksudnya? Karena saya ini begini, kalau nggak karena saya, ini Fir'aun ini sudah.
Fir'aun yang mastur, Fir'aun yang samar. Kalau bukan karena saya, kamu tak akan jadi seperti itu. Salah. Itu semua karena sayanya saya, kamu yang bilang, beda dengan sayanya wali yang bilang. Betul apa enggak? Sayanya wali adalah Allah. Allah yang dia maksud. Tapi sayanya kamu dan saya, diri sendiri yang dimaksud. Ini yang membedakan. Seperti kan si Abdul Qadir itu, bidni dengan idinku, akunya sini ku siapa? Aku Allah. Kalau akunya saya nggak mau yang ngomong, ya aku diri kamu. Ini yang dimaksud sombong jamaah. Betul apa enggak? Suka dengar kan di luar, woi kejadian itu melanggar syariat, istrinya lebih dari 4, suka dengar? Masih mau ikut kamu? Kan aku bilang, peler-peler saya, benda-benda saya, diri-diri saya, takdir-takdir saya. Kenapa kamu repot ngurusin takdir saya? Wong saya tidak pernah repot ngurusin takdir kamu. Kenapa kau bahas takdir saya? Saya tidak pernah bahas takdir kamu. Hidup kamu dengan takdirmu, biarkan aku hidup dengan takdirku. Betul? Betul? Manusia hidup ini sudah belajar berjalan dengan garis takdirnya masing-masing. Maka beriman takwalah kamu kepada Allah menurut takdir kamu masing-masing. Paham maksudnya? Beriman takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan takdirmu masing. Jangan pernah menjadi orang lain. Jadilah kamu takdir kamu sendiri. Biarlah Allah yang berkehendak berbuat atas kamu. Kadang orang repot, takdir orang diurus. Takdir sendiri itu kamu pelajarin. Biar kamu tahu ngaji diri. Siapa kamu, siapa Allah. Iya apa tidak? Ya. Iya apa tidak? Ya. Biar tahu hakikat hati kamu. Makanya saya nggak pernah bahas-bahas orang. Orang mau main ramu ya sudah itu takdir dia kok. Betul apa enggak? Hah? Dia takdir mereka seperti itu. Ketika kereta ini berjalan, jangan coba kamu stop, habis digiles kamu. Hah? Hei, bus punya jalur sendiri. Betul? Kapal laut punya jalur sendiri. Kapal terbang punya jalur sendiri. Kereta punya jalur sendiri. Sudah sama-sama sopir, gak usah saling bahas. Yang penting bawa penumpang kamu sampai pada tujuan dengan selamat. Kalau di jalan darat, jalan umum biasa, banyak rambu-rambunya. Mau kemana? Bus jurusan Surabaya. Sama, lewat rambu-rambu, lampu merah berhenti. Justru kalau ada kereta lewat harus ngalah. Diam kamu dong, kereta mau lewat. Yang kereta tidak pernah kenal lampu merah. Kenalnya cuma stasiun. Dan kereta itu yang memberhentikan siapa? Petugas stasiun. Yang mengatur waktu. Hei, kecepatanmu berkurang. Kalau kan dikurangin, kalau nggak dikurangin nanti terjadi crash, bentrok bisa tabrakan. Betul tak itu? Kecepatan kamu sekian, dipercepat. Kalau kata petugas stasiun suruh kurangin, dia kurang. Suruh berhenti, dia berhenti. Jadi ada yang ngatur. Beda kalau supir bis, sakar bedewek. Iya pada suka-suka dia. Makanya banyak kecelakaan. Karena dia bawa sesuka-suka dirinya. Kalau kereta ngikutin aturan. Iya apa tidak? Silakan. Mau ikut bis, monggo. Ikut kereta, silakan. Lo apa? Supir apa? Terserah kamu deh. Mau supir apa aja? Supir truk lah. Kalau abah bawa truk, oke. Kereta, oke. Ngerti maksudnya? Paham? Kapal laut, oke.
Pesawat oke. Syariat rekod hakikat marifat. Darat, kereta, laut, udara, selesai. Paham? Lu wis ngono kok repot-repot. Iya, Pak. Salah kamu. Jangan dikira saya nggak bisa bawa truk. Jangan dikira saya nggak bisa bawa bis. Bahasa kasarnya tuh gitu. Jangan dikira saya nggak tahu syariat. Bodoh kalau saya bilang nggak tahu syariat. Betul, Pak. Saya ini kiai, saya tahu hukum. Betul? Betul. Wih, itu kiai Junedi nggak bersyariat. Batuk gondol, saya nggak bisa bersyariat. Setuju? Setuju? Ini iman hadirin. Iman, ini iman yang berbicara. Paham ya? Iman tidak pernah takut. Tidak pernah takut sengsara. Tidak pernah takut dihina orang. Tidak pernah takut bangkrut. Tidak pernah takut, itu yang namanya iman. Iman tidak pernah punya keinginan keramat. Keinginan derajat tinggi. Tidak. Iman keinginan cuma satu. Ilahi anta maksudi. Paham? Paham? Iman tidak pernah tertarik dengan harta dunia. Iman tidak tertarik dengan pangkat dan jabatan. Tertariknya iman cuma kepada Allah. Tapi pangkat dan jabatan, harta yang akan datang bersimpuh di dalam iman itu. Paham sudah? Jangan kau simpuhkan iman kamu pada harta. Jangan kau simpuhkan iman kamu pada jabatan. Tapi simpuhkan, arahkan iman kamu hanya kepada Allah. Ilahi anta maksudi. Ketika itu hanya mengarah kepada Allah, maka harta, jabatan, pangkat, kedudukan akan datang bersimpuh kepada iman itu. Percaya tidak? Presiden yang mana yang tidak bersimpuh dengan imannya? Betul? Betul apa betul? Iman. Jadikan iman kamu. Iman ini menaklukkan jabatan, menaklukkan kekayaan. Demi kekayaannya, dia punya kekayaan, punya apa? Dia harus berangkat ke sana, dia tinggalkan semua itu. Betul apa enggak? Betul? Ketika panggilan jihad mengatakan dia tinggalkan semuanya. Ini adalah iman. Betul? Ketika Islam mau dihancurkan, negara mau diinjak-injak, negara mau diserang, imannya bergerak. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Ketika negara terancam, dia akan bangkit iman. Dia tinggalkan harta, pangkat, jabatan. Dia tinggalkan demi tegaknya sebuah keimanan. Ini iman. Bawa ke sini. Ayo, siapa? Sampai lupa saya kayak hadir semua. Ini dari semangatnya saya. Syariat torekot hakikat makrifat. Apa itu syariat? Apa itu torekot? Apa itu hakikat? Apa itu makrifat? Tidak bisa dijelaskan satu persatu di sini. Hah? Tahu petinju? Tahu. Petinju punya pelatih apa enggak? Punya. Yang namanya pelatih tinju, dia tahu tentang trik-trik tinju kayak apa. Loh, santri saya bisa jadi kiai. Ini termasuk imam-imam ikut saya. Betul apa enggak? Berarti saya tahu dong. Nih caranya mukul begini. Betul apa enggak? Ya sudah. Ini mau repot-repot. Cuma ada sesuatu, katanya ya, ada sebagian kuberikan padamu, ada sebagian yang tidak kuberikan padamu. Yang tidak kuberikan tidak usah kutik-kutik, jangan dibahas-bahas. Sampai botak kepalamu tidak bakal selesai. Sebagian kuberitahu padamu, sebagian tidak kuberitahu padamu. Ya kamu yang tidak diberitahu, jangan sok mau tahu. Terima ada sesuai yang telah Allah berikan kepada kamu, selesai. Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Doakan
doakan Abah sekeluarga, juga Abah doakan kalian sekeluarganya. Semoga sama-sama diberikan umur yang barokah, kesehatan yang barokah, ya, mustajab doa semuanya, diangkat derajatnya semua oleh Allah. Amin. Allahumma